Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sinfi Nabilah dan Akilatul Hilmi. Di sini kita akan menjelaskan dua submateri. Submateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai Sinfi Nabilah, yaitu tentang membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini ada konsep. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Step yang pertama untuk membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang adalah buat garis A dan B. Step yang kedua itu dari titik A buatlah ruang garis AM dengan ukuran 5 sama panjang dengan ruas garis AB, tetapi tidak rapat dengan garis AB. Jadi nanti hasilnya itu AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SM. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu buatlah garis sejajar dengan ruang garis MB pada masing-masing titik S, R, Q, dan P, sehingga garis AB terpotong dengan titik-titik S1, R1, Q1, dan P1. Nah, dari sini kita sudah selesai membagi garis AB menjadi 5 bagian sama panjang, yaitu AP1 sama dengan P1, Q1 sama dengan PQ1, R1 sama dengan R1, S1 sama dengan S1B. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Step yang pertama yaitu buatlah garis A dan B. Lalu dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu dengan rumus 3 kali AP sama dengan PM. Nah, step yang kedua ini hubungkan titik M dan titik B. Dari titik A buatlah ruang garis AM dengan ukuran 5 sama panjang dengan ruas garis AB tetapi tidak rapat dengan garis AB. Jadi nantinya itu AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SM. Nah, step yang selanjutnya yaitu hubungkan titik M dengan titik B. Lalu buatlah garis sejajar dengan MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, dari sini kita sudah bisa membagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama dengan P1B. Nah, materi selanjutnya yaitu membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Step yang pertama seperti biasa kita membuat garis A dan B selanjutnya dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang sehingga tidak rapat dengan garis AB, yaitu dengan rumus AP per PM sama dengan 2/5. Nah, selanjutnya yaitu hubungkan titik M dan titik B. Lalu buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong pada garis P. Selanjutnya step yang ketiga yaitu buatlah garis sejajar garis P1 dan MB melalui titik 2 bagian PM sehingga memotong garis bagian AB. Nah, dari sini kita udah bisa membagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu dengan rumus AP per PM sama dengan 2/5. Nah, selanjutnya ini kita ada contoh soal. Bagilah garis-garis di bawah ini dengan 7 bagian yang sama panjang. Nah, di samping ini kita ada garis A dan garis B.
kita langsung ke penjelasan. Nah, syarat yang pertama ini, garis tersebut tidak boleh berhimpitan dengan garis A. Di step yang pertama ini kita flashback ya ke materi yang tadi. Nah, dari titik A ini kita bikin ruang garis, saya contohin P ya. Jadi ruang garis AP dengan ukuran 7 sama panjang dengan ruas garis AB, tetapi tidak rapat dengan garis AB gitu. Nah, hasilnya ini akan menjadi yang kayak di gambar ini. Itu step 1 ya. Nah, di sini tuh kalian itu boleh nyesuaiin dengan keinginan kalian. Jadi gak harus persis kayak gini gitu. Terus terserah mau dibikin garisnya tuh mau jadi garis C, garis D. Nah, setelah itu tarik garis dari ujung garis P menuju ujung garis A. Hasilnya jadi seperti ini. Terus langkah terakhir, buatlah garis-garis sejajar dari titik yang membagi garis P menjadi 7 bagian ke arah garis A. Dengan begitu kalian akan mendapatkan garis A yang sudah menjadi 7 bagian. Nah, hasilnya jadi kayak nomor 4 ini ya. Dari sini kita tahu ya kalau membagi 7 bagian sama panjang itu pasti gampang banget. Nah, di sini kita udah ada latihan nih. Untuk latihan dengan cara yang sama, silahkan kerjakan bagian B. Semoga beneran dikerjain ya. Terima kasih. Mungkin itu saja bagian saya. Selanjutnya saya serahkan materi berikutnya kepada Akilatul Hilmi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan luas garis. Di sini kita memiliki rundown. Yang pertama ada materi, lalu ada contoh soal, dan ada latihan, lalu ada refleksi. Soal materi yang pertama yaitu mengenai perbandingan pada garis lurus. Di sini kita memiliki garis AB di mana di tengah-tengahnya itu ada titik C. Nah, jarak dari A ke C itu disebut M, jarak dari C ke B itu disebut N. Sini ada formula ya. Perbandingan antara AC dan CB itu sama saja dengan perbandingan M dan N. Lalu, perbandingan antara AC dan AB sama saja dengan perbandingan M dengan M ditambah N. Lalu, perbandingan CB dan AB sama saja dengan perbandingan N dan M ditambah N. Selanjutnya, ada sebuah garis dapat dibagi menjadi N bagian yang panjangnya sama atau bisa juga dengan perbandingan tertentu. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini panjang A ke B akan sama dengan panjang B ke C, akan sama dengan panjang C ke D, akan sama dengan panjang D ke E, dan sama panjang dengan E ke F. Begitu pula ke yang bawah, garis yang bawah. Panjang AP akan sama dengan panjang PQ, sama panjang dengan QR, sama panjang dengan RS, dan sama panjang dengan ST. Akan diperoleh perbandingan AD dan DF. Perbandingan AD dan DF yaitu sebesar 3:2. AD di sini 3:2. Nah, sama juga dengan perbandingan AR ke RT, ini berbandingnya sama 3:2. Nah, untuk selanjutnya ada formula sama dengan yang didapat dari gambar tadi, yaitu jika AD berbanding dengan DF akan sama dengan perbandingan AR ke RT. Begitu juga perbandingan FC berbanding dengan FA sama dengan perbandingan TQ berbanding dengan TA. Lalu ada contoh soal.
Sebuah kayu dengan panjang 25 meter akan dipotong menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3. Berapa meterkah panjang bagian masing-masing? Sini ada ilustrasi. Garis ini misalkan dengan kayu sepanjang 25 meter. Nah, jarak dari A ke B ini 2, lalu jarak dari B ke C ini kita bandingkan 3 ya. Lalu penyelesaiannya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi pada slide awal, bahwa perbandingan AB per AC ini sama dengan perbandingan M jarak ke AB dengan jarak A ke C, yaitu M ditambah N. Kita masukkan nilai-nilainya, akan didapatkan AB per 25 sama dengan 2/5. Dan didapatkan, kita kali silang ya, 5 AB sama dengan 50. Lalu didapatkan AB sama dengan 10 meter. Jika sudah mendapatkan AB-nya, kita cari BC-nya. BC-nya, panjang BC-nya itu tinggal di selisih antara panjang AC dengan panjang AB. Akan dihasilkan menjadi 15 meter. Contoh soal yang kedua yaitu kita memiliki segitiga. Nah, jika kita lihat segitiga di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga ADF dan ada segitiga ADE dan ada segitiga ABC. Nah, kita bisa lihat segitiga ADE ini sisinya itu memiliki panjang sebesar 3 cm, sedangkan sisi bawahnya atau kakinya itu memiliki panjang sebesar 4 cm. Nah, sedangkan segitiga yang kedua yang lebih besar, sisinya itu memiliki panjang 3 ditambah 6 cm atau 9 cm. Sedangkan sisi bawahnya atau sisi kakinya ini atau BC-nya ini ditanyakan atau belum diketahui. Mari kita hitung berapakah panjang BC-nya. Nah, untuk penyelesaiannya kita bandingkan dari 2 segitiga ini. Sisi yang pertama yaitu sisi AD dari segitiga pertama yang lebih kecil yaitu 3, kita masukkan. Lalu sisi dari segitiga yang kedua, sisi yaitu garis A, B itu 3 ditambah 6 atau 9. Lalu sisi yang bawahnya ini, kakinya, dari segitiga yang pertama yaitu 4 cm, kita masukkan 4. Dan yang ditanyakan yaitu BC atau panjang dari kaki segitiga yang lebih besar. Nah, lalu kita akan dapatkan 3BC sama dengan 9 dikali 4. Kita akan dapatkan juga bahwa BC yaitu 12 cm. Setelah kita melihat contoh soal, kita bisa mempraktekannya dari latihan soal berikut. Di sini ada 2 latihan soal, teman-teman bisa coba isi dan hitung, dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Satu ini soal tentang perbandingan luas garis segitiga, dan satunya perbandingan luas garis lurus. Nah, refleksi, simak dan pahami dengan baik materi yang telah disampaikan, lalu kerjakan latihan soal yang disediakan dan diharapkan tidak mencontek. Lalu jika ada bagian yang belum dimengerti, silahkan utarakan pada sesi tanya jawab. Nah, sekian, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.